dia tetap nggak bisa. Ada yang masih mau dicari, dikupas lagi karena ada pipet yang ujungnya kecil. Coba perhatikan sekian banyak pipet, yang penting tujuannya sama ya, nanti akan ketemu dengan pipet yang ujungnya kecil lagi ya. Ya, saya mulai ya sekarang ya. Terima kasih sudah diambilkan alat. Nah, nanti sifatnya kita adalah steril apa enggak, Dek? Steril. Ya. Dalam konteks ini sebenarnya bisa melakukan resusitasi neonatus itu adalah yang berlisensi. Jadi ada pelatihannya. Kalau teman-teman nanti waktu profesi, misalkan Bu saya kepengen pelatihan neonatus, monggo. Biasanya pelatihannya dengan dokter-dokter spesialis anak begitu. Akan ada berapa hari pada saat pelatihan dan bayarnya juga lumayan fantastis ya. Sehingga yang berlisensi ini yang boleh pegang biasanya hanya perawat-perawat yang punya lisensi resusitasi neonatus ya. Makanya ini kami klasikalkan supaya nanti teman-teman ketika di lahan ketemu dengan kondisi ini bisa menjadi asistensi ya. Kalau di kami di nurse target kita adalah asistensi, bukan untuk melakukan resusitasi neonatus mandiri. Oke? Saya coba lagi yang baru datang juga. Yang pertama ketika bayi lahir yang ditanya 3 hal, apa itu teman-teman sebutkan? Cukup bulan. Bayi bernafas apa tidak? Apakah bayi cukup bulan? Bayi berusia 36 minggu, cukup bulan enggak? Enggak. Apakah bayi menangis? Bayi dalam keadaan merintih. Berarti masuk ya kategori ya? Ya. Yang ketiga, tonus ototnya dia kuat tapi di bagian atas saja. Masuk nggak kategorinya? Masuk. Salah satu saja masuk kriteria itu, maka kita berlakukan untuk resusitasi Natus. Yang pertama kita lakukan dalam 30 detik adalah dengan kita melakukannya di atas infan Warmer. Oke, yang pertama dihangatkan, yang kedua diapakan dulu? Diposisikan dulu atau sekretnya dulu? Posisi apa namanya dengan seperti ini? Sniffing, semripping, apa lagi? Sniffing ya, sniffing position atau semi didongakkan. Karena ini terlalu tebel sehingga dia mendongaknya terlalu over ya. Harusnya ini adalah dengan yang separuhnya ini sehingga nanti dia tidak sampai mendongak. Nah ini kan kelihatan banget mendongak ya. Oke. Nah dilakukannya di tepat di belakang punggungnya bayi. Oke, kalau sudah baru kita ambil, dipencet apa tidak? Pencet. Pencet dulu. Bismillah. Baru kita tarik, buang. Pencet lagi di bagian mana? Hidung. Lepas, buang. Pencet lagi di bagian hidung sebelahnya, buang. Ya, dilihat diobservasi kalau ternyata lendirnya masih ada bisa diulang beberapa kali. Baru yang kemudian selanjutnya adalah dilakukan rangsangan taktil. Mau ini dibuka, mau dengan posisikan seperti ini, Anda sanggah saja dengan posisi begini. Diapakan ini sebenarnya tidak hanya begini ya Dek ya, tapi benar-benar dilakukan dalam posisi yang tangan kita, telapak tangan kita ini menggosok bagian punggung, pantat sampai ke ujung. Bahkan di bagian ujung kalau mau dilakukan stimulasi di bagian ujung kaki sih. Baru direposisi. Ini nanti kalau misalkan bagian apa ini? Handuknya basah, Anda bisa gantikan dengan yang baru. Nah, ini masih step yang pertama. 30 detik, bukan 30 menit ya. Oke, bon. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda masuk ke algoritma berikutnya. Ada pertanyaan lagi deh yang harus Anda lakukan. Bayi megap-megap apa enggak? Iya katanya. Bayi nggak megap-megap Bu, tapi tetap merintih. Artinya dia masih ada masalah ya di pernafasan. Lihat lagi pertanyaan yang kedua. Dia apakah frekuensi jantungnya kurang atau lebih dari 100? Juga ada stetoskopnya ya. Ini harusnya tetap dipakai. Frekuensi jantung Anda dengarkan selama 1 menit penuh. Didengarkan. Ada yang dengan jembatan keledai misalkan dia dalam 1 menit itu dia mendapatkan beberapa 7 misalkan dalam 1 detik gitu. Terus nanti dia akan dikalikan, langsung dikalikan 10. Itu menurut saya ada yang dibenarkan, ada yang tidak. Lebih baik dilakukan saja selama 1 menit Anda dengarkan karena ada irama yang reguler dan irreguler. Nah, lebih baik digitukan ya.
Sehingga penilainya itu apakah bayi bernafas, bayi megap-megap, dan frekuensi jantung di bawah 100. Frekuensi jantung batas amannya adalah 100 ke atas. Kalau frekuensi jantung ternyata 70, apa yang kita lakukan, Dek? Turun ke bawahnya. Ada perintah apa di situ? FTP, FTV, jadinya FTV ya, VTP ya, nggak apa-apa. VTP itu adalah ventilasi tekanan positif. Kita memberikan ventilasi tekanan positif dalam rangka supaya kita memberikan nanti bayinya bisa kembang kempis. Itu yang pertama. Yang kedua, saturasi. Nggak ada juga di sini karena kita nggak punya saturasinya bayi. Yang ketiga adalah pertimbangan pasang EKG. Jadi di posisi ini ketika frekuensi jantung masih di bawah 100, Anda akan melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kalau ada monitor di samping, EKG dan yang lain sebagainya, pasang leadnya. Yang kedua, kaitannya dengan saturasi. Saturasi oksigen itu kalau pada bayi dia ditempelkan seperti pad. Nanti dia sama ada monitor kecil seperti saturasinya orang dewasa. Ya, jadi dilingkarkan begitu satu telapak tangan sehingga nanti bisa saturasinya keluar. Dan kita melakukan yang namanya VTP. Ini alatnya. Ini alatnya namanya apa? Alat ventilasi tekanan positif. Anda lihat ujungnya ada bayi yang aterem, ada bayi yang prematur. Ujung ini tidak akan sama. Karena bayi yang prematur ini kira-kira dipakai bayi prematur apa bayi aterem ya? Aterem. Aterem. Ada bedanya antar keduanya. Lah saya mau menunjukkan kok tidak ada yang kedua, yang satunya ya. Sehingga kalau ini lebih kecil dari yang kakaknya ini berarti ini miliknya ya preterm atau yang masih belum matur atau yang masih imatur. Tapi kalau nanti sudah Anda intinya begini, cukup nggak sih kalau dibuat begini? Oke cukup. Kalau yang preterm bisa jadi masih lebih kecil ya. Cukupnya harus mencakup antara hidung dan mulutnya bayi, bukan hidung dan mulutnya perawat ya. Nah, yuk kita posisikan. Kalau Anda lebih nyaman dengan posisi yang seperti ini, VTP itu dilakukan dengan mencakup ini dan mulut. Tangan kita bentuk C dengan hitungan pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Anda nggak boleh hanya sekedar pompa lepas-lepas, pompa, nggak boleh lihat. Yang dilihat adalah ini. Bisa jadi ketika Anda masukkan begini dia nggak akan ngembang. Indikatornya ini. Coba kalau ibu nggak pencet ya pompa, dia ngembang nggak? Kalau misalkan ibu pegang, dirapatkan dulu, nggak ngembang juga kan? Ya, sengaja dikembiskan ya bentuk C bisa terlihat, tapi tidak boleh over ya, nggak boleh sampai membagingnya itu segede gabar ya, nggak boleh juga, nggak boleh nggak apa-apa bu kan ini kecil pompa lepas-lepas, nggak boleh juga. Jadi yang gentle separuh saja, yang penting ini tidak terlalu menyembul ke kalau terlalu begini juga nggak boleh itu ya teman-teman ya. Jadi kedalamannya, kekuatannya harus diperhatikan. Hitungannya apa tadi? Pompa lepas berapa? Selama berapa lama? 30 detik. Jadi 30 detik Anda timer, dia dapatnya berapa? Kalau dapat misalkan 12, 15 masih bagus, dapat 17 juga masih bagus. Kalau misalkan di atas 20 ya itu kalian mungkin terlalu over ya pada saat itu. Oke, jadi pompa lepas-lepas. Bu nggak masuk lagi, jangan bingung. Biasanya teman-teman ketika ini tidak masuk, kadang karet ini tidak menggembung sempurna. Digembungkan dulu. Terkadang karetnya sudah menggembung sempurna, tangan kita tidak menekan begini ya, kita nggak bisa memasukkan udara. Bu tetap nggak masuk, diidentifikasi. Jangan-jangan posisinya yang terlalu mendongak atau terlalu. Nah, coba ya, misalkan posisinya begini, kira-kira masuk enggak nanti? Enggak. Kenapa? Karena saluran pernafasannya dia tertekuk begini ya, sehingga posisi ini tadi yang kita harapkan supaya udara bisa masuk. Oke, tapi ini terlalu tebal ya, oke ya. Oke, kita coba lagi, pompa lepas-lepas ya. Yuk, mulai. Pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas ya. Nanti lama-kelamaan kalian hitung
dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lama-lama begitu. Sehingga nanti dalam 1 menit kamu dapatnya berapa? Minimal biasanya 15 sampai 17 pompa. Ya. Itu yang disebut dengan VTP, ventilasi tekanan positif. Selalu Anda nilai 3 hal tadi. Kalau sudah dilakukan VTP, saturasinya dicek, kemudian dipasang EKG, Anda lihat lagi, apakah bayi menangis? Bayi belum menangis. Frekuensi jantung diukur lagi. Bu, tetap 70. Apa yang akan Anda lakukan? Ulang lagi dengan periode yang ini tadi, karena masih batasnya 70. Ternyata setelah diulang lagi, dicek lagi, bayi nggak nangis bu, tapi malah turun jadi 60. Apa yang akan Anda lakukan? Turun algoritma bawahnya. Coba lihat. Teman-teman sebelum turun di algoritma yang di bawah 60, Anda lihat dulu. Pada saat 2 kali dilakukan di fase 70 tadi kok tidak ada perubahan, Anda segera pertimbangkan untuk memasang yang namanya ETT, endotracheal tube. Biasanya di algoritma lama, ini termasuk algoritma yang baru dari pelatihan perinasia yang baru. Kalau yang algoritma lama ini dilakukan di fase yang akhir. Tapi kalau yang di sekarang dia lebih disongsong lebih dulu untuk dilakukan preventif supaya tidak menimbulkan resiko yang lebih besar. Ya, sehingga ini dipasangnya oleh siapa? Oleh tenaga ahli. Siapa itu? Dokter spesialis. Kita melakukan pengasistensi. Ya, dipasang. Anda ingat KGD ya? Ukurannya juga nggak segede ini, gitu ya. Kalau pada bayi, sehingga ini dimasukkan. Yang nantinya ini tersisa di mulut dan disambungkan dengan monitor. Ya nggak? Ya kan? Itu dilakukan seperti itu. Nah, yang selanjutnya Bu, saya evaluasi lagi. Apakah bayi menangis? Belum. Bayi tetap meritik. Frekuensi jantung saya cek selama 1 menit. Bu, kok jadi 60 ya? Nggak malah bagus, malah turun. Apa yang Anda lakukan? Intubasi ETT, oke sudah dipasang. Intubasi sudah. Kemudian apalagi Dek di situ lihat. Nah, kok ada kompresi dada plus VTP di situ? Tidak hanya diberikan VTP saja, karena frekuensi jantungnya di bawah 60. Berarti saya butuh 2 orang. Sidik. Saya butuh 2 orang. Oke. Jadi yang ini di atasnya, di atasnya bayi. Coba pegang seperti yang Ibu lakukan tadi, C. Nah, ketika kita bicara kompresi, sebenarnya kalau Ibu mau melakukan mandiri pun bisa. Saya dengan tangan kiri, garis imajiner puting susu kalian tarik, putar, jari manis turun, telunjuk diangkat. Pada saat posisi seperti ini, saya nanti misalkan sendiri, berarti 1, 2, 3, tangan kiri saya baru 1. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Ya, sehingga nanti dalam 30 detik Anda harus 3 siklus. Ya, kalau misalkan dengan temannya, saya boleh dengan menggunakan tadi tangan yang seperti itu, tapi ternyata kedalaman dan frekuensi yang baik adalah dengan kita selusuri posisinya tetap, jari kita begini. Jadi kita pijat jantungnya dengan begini. 1, 2, 3, 1. Nanti Mbak bilang 1 ya. 1, 2, 3, belum. Kalau saya sedang pijat jantung, ini nggak boleh. Ya, nggak kelihatan di sebelah sini. Ya, harusnya di atasnya kepala ya. Coba ya. 1, 2, belum. Jadi kalau saya sudah 3 baru ya. Pencet. Maaf ya Dek, tidak bermaksud untuk dibuat trial ya. Oke ya. 1, 2, 3. Mbak bilang 1. 1 aja, 1 kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6. Balik ke 1. Karena 3 siklus. Ya, coba lagi. Ya.
Satu. 1, 2, 3. Dua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiga siklus ya. Pada saat kita melakukan pijat jantung, Mbak juga sambil lihat apa yang saya lakukan. Pada saat Mbaknya meniup, apa ini? Memompa, lihat dia harusnya dadanya gitu ya. Sehingga kalau dengan dua teman, caranya seperti itu. Leadernya ada di ini. Kalau leadernya lupa, apalagi yang pencet gitu ya. Nah, harusnya leader ini yang ketika nanti 3 siklus, 5 kali sekian, 5 kali 3, 15. Nanti ketika dikalikan 5, totalnya adalah 60. Ya, gitu ya. Caranya seperti itu. Kalau sendiri, ya seperti itu tadi. Makasih ya. Cuman risikonya deh, kalau sendiri, kita agak sulit ngepaskan ini loh, antara mulut dengan ya misalkan begini tadi, berarti kalau sendiri ibu hanya bisa dengan imajiner begini saja. Nanti kalau OC ya sendiri, ya saudariku ya. Ya, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 1, sampai seterusnya kita dengan 3 siklus. Itu adalah ETP plus kompresi dada. Ya. Ada yang masih bingung nggak dari sini? Enggak, nanti kalian coba ya caranya bagaimana sensasinya ya kalau sudah seperti itu. Nah, oke, kalau sudah dilakukan, selalu observasi hal yang tadi. Apakah bayi menangis? Kalian kok sukanya enggak terus? Oke, kayak contoh aja. Oke, Bu, tetap 60 frekuensi jantungnya. Lakukan pengulangan. Sampai kapan kok muncul epinefrin gitu ya? Sampai epinefrin 2 kali, 3 kali dengan frekuensi jantung yang tetap bahkan turun ngedrop di bawah 60, maka pertimbangkan pemberian pacu jantung atau epinefrin. Secara IV yang melakukan adalah tentunya dari pihak dokter, anestesi dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kalau kita sudah berlisensi itu memang menjadi ranah kita ya. Ya sudah, Bu, setelah dikasih itu apa yang akan dilakukan lagi? Kok tetap mungkin Anda perlu mengoreksi apakah bayi mengalami hipotolemik, apakah bayi mengalami pneumotorak. Bisa jadi dia tidak ada respon apapun dengan tindakan kita karena kemungkinan ada 2 hal ini. Kalau ternyata ada 2 hal ini, pastinya akan ada tindakan lanjutan lagi. Itu ya teman-teman ya. Oke. Kalau misalkan Bu setelah diberikan epinefrin dia naik frekuensi jantungnya naik tapi jadi 75. Apakah sudah selesai tindakan kita? Belum. Berarti kita masuk algoritma yang atasnya tadi kan? Balik lagi yang atasnya tadi kan? Ya. Diapakan? Sekarang pertanyaan Ibu. 75. Ayo yang tadi pertama kali kita lakukan. No. Di 75. Ranahnya VTP atau ranahnya VTP plus kompresi? VTP. Jadi dilakukan lagi, pokoknya batasnya adalah sampai di atas 100 atau 100 ya, bentuknya begitu. Bu, sampai nanti mau kita naik turun itu dengan algoritma itu iya. Sampai kapan? Batasnya ada di sebelah kanan. 10 menit target Anda bisa melakukan survival ini. Selebihnya pertimbangannya 2. Ngapunten bayinya dalam keadaan tidak tertolong, atau yang kedua bayinya dalam keadaan yang dalam kondisi seperti ini lalu dipasang alat yang lain, CPAP atau ventilator. Ya, paling tidak tindakan kalian adalah selama 10 menit itu target kalian saturasinya naik paling tidak 80-90%. Kalau tidak itu sudah di luar kendali kalian. Yang penting dalam 10 menit. Bayangkan kalau ibu tadi melakukan selama 30 detik. Kalau 10 menit, apa ya Kak, kos-kosan ya? Gitu ya, artinya seperti itu. Cuma 10 menit Ibu, coba saja. Nanti kalau dalam sekali tindakan ada 30 detik, 30 detik, 30 detik, dan seterusnya, apa yang terjadi 10 menit ini sebenarnya waktu yang cukup untuk bisa survival. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya ulangi lagi. Bu, setelah di VTP, cek saturasi, monitornya tadi juga sudah dicek. Ternyata dia naik, tapi jadi 80 Bu, belum 100. Apa yang akan kita lakukan?
diulangi lagi, berarti VTP lagi Bu. Nggih, ya. VTP lagi, VTP ulang sampai dia batasnya 100. Ya, atau malah justru kalau gagal nafas. Kalau sudah seperti itu maka segera refer untuk penggunaan alat-alat yang lain, ya. Misalkan sekarang Bu, tiba-tiba setelah dari 7 menit frekuensi jantungnya jadi 100. Kita harus lari kemana algoritmanya? Samping. Ke kanan apa tetap ke bawah atau naik ke atasnya lagi? Ke kanan, nggak mungkin naik ke atasnya lagi ya. Kalau sudah frekuensi jantung 100, Anda tulisannya kalau misalkan dia nanti sudah baik, maka perawatan pasca resusitasi. Kalau ternyata tidak sama sekali, nah